Ya, terima kasih yang mengenai kerjasama ini, kerjasama dengan luar negeri Amerika Serikat itu. Karena yang sering terjadi banyak researcher luar negeri yang kerjasama di Indonesia ini selalu kita dirugikan. Contoh, kita kerjasama riset dengan Amerika, biasanya nakal Amerika sama Inggris. Mereka melakukan riset A, ternyata dia ngambil datanya tidak hanya A, B, C, D sampai Z, tapi yang diberikan hanya A. Nanti mereka akan menggunakan A sampai Z. Ini kami dalam hal ini selalu saya minta adalah apa yang dilakukan riset, apa itu adalah tertuang dalam perjanjian dengan program ini mana mereka bekerja sama, sehingga hasilnya apa yang dia dapatkan harus semua dijaga joint publication, joint company, kalau jadi ini harus dilakukan. Nanti masalah itu cuma kami akan cek tadi dan kaitannya kita kerjasama bersama juga. Yang selalu dilakukan untuk luar negeri itu mereka riset di sini itu luar biasa. Contoh ini riset di bidang forestry, bidang hutan, kehutanan. Yaitu kita punya namanya Dayak Kalimantan. Sampai penelitiannya itu adalah di bidang sampai ke obat-obat Dayak. Yang punya penelitian siapa yang ternyata? Bukan kita. Dari kita lihat pasar dan pasar keuangan itu semua forestry yang dikembangkan risetnya oleh Finland dari Helsinki University, sehingga riset obat-obat apa saja digunakan. Sementara kita tidak pernah melihat itu. Ternyata saya tanya, kok bisa dapat ke gimana? Ternyata melakukan penelitian dengan perguruan tinggi Indonesia. Nah, oleh Indonesia karena itu dianggap forestry, ya udahlah universitas selepas itu dia meneliti di daerah-daerah di Dayak sana di Kalimantan Tengah tanpa pendampingan, hasilnya mereka menggunakan sehingga kita ketinggalan dalam hal ini. Ini contoh terjadi. Nanti perlu ada satu pendampingan betul kalau program di Indonesia bekerja sama dengan asing di dalam riset. Ini yang nanti biodiversity laut, yaitu masalah taksonomi laut yang jadi problem. Banyak temuan-temuan yang di Indonesia penemunya bukan orang Indonesia, tapi orang asing. Penelitiannya bersama orang Indonesia, ini perlu kita lakukan. Nah, pendampingan untuk jurnal ini nanti saya akan Pak Dirjen Wisman, nanti kalau bisa diklasterkan ini nanti pada jurnal apa nanti bisa kita pendampingan. Bahkan mungkin kami ingin memberikan SKIM pada program ini yang bisa melakukan pembuatan jurnal publikasi internasionalnya ini. Dan Ibu Widowati yang terkait pada kualitas itu masalah alat-alat laboratorium. Saya itu juga melihat di program ini banyak suka atau paling suka mengajukan mesti gedungnya. Kalau masuk di anggaran pada kami mesti gedung terus. Tapi bagaimana alat-alat yang dilakukan di dalam penelitian alat itu kadang-kadang tidak dilakukan. Ini contoh riset di bidang vitamin A yang ada di dalam rumput laut. Setiap 1 kilogram rumput laut kering itu harganya sekitar 28.000 sampai 30.000 rumput laut kering. Kalau ini diteliti di risetnya, itu akan menghasilkan vitamin A itu sekitar 4 sampai 5 gram. Per gram harganya $100. Nilai jualnya nggak terlalu tinggi. Kemudian ini karena sudah menjadi risetnya dimasukkan ke industri. Setelah masuk industri, ternyata 5 gram tersebut diteliti kembali hanya ada 1,2 gram. Tidak harus menjadi $500, tapi hanya $120. Tapi nilainya sudah lebih tinggi daripada sebelumnya itu. Ini adalah karena alat ukur tadi laboratorium. Alat ukur yang digunakan di industri itu berbeda alat ukur yang digunakan oleh perguruan tinggi. Jangan-jangan ini
mungkin di teman-teman tadi sipil dan semuanya ini, jangan-jangan alat yang digunakan zaman apa USDR itu zaman dulu. Ya, SDR zaman tahun 90-an sampai 94 ya. Alat itu masih digunakan, tapi di luar sudah ada gunakan itu. Dan nah ini nanti kalau bisa kalau masyarakat ada alat-alat saya kemarin saya datang ke TV, datang ke UI, laboratorium nanoteknologi, tapi alat ini nanoteknologi alatnya gimana? Itu tidak ada zaman ya. Yang paling apa itu downloadnya adalah dari fakultas. Ini gimana cara ini? Kami paling mencoba di dunia dulu belum alatnya masih berjalan. Nah ini kalau bisa kalau masyarakat ada alat ini, teman-teman teknik bisa mengerti sekali dan menimpa dosen matematik ini perlu kalau karena saya lagi memperbaiki semua infrastruktur di negara ini khususnya pada laboratorium supaya nanti risetnya akan menjadi lebih baik. Nah hasil riset masalah nanti hakikat paten ini masih dalam perlu nanti sederhana nanti Pak Dirjen saya kasih menangani karena nanti undang-undang paten sudah keluar. Saya ingin lebih sederhana, yang penting paten jangan dikenakan beban biaya pemeliharaan, proses harus dengan jadwal yang ketat dan pendek. Hasilnya royalti harus kembali pada investor minimal 50%. Itu aja ya. Nanti biar Pak Dirjen menjelaskan secara rinci. Karena saya sudah sedia. Berikutnya yang tadi yang dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Riset itu kan tidak hanya di kementerian, tidak ada di Ristek-Dikti. Semua lembaga, kementerian dan lembaga semua ada biaya riset. Dan ini di sana lakukan riset A, di sini juga lakukan riset A. Hasilnya terjadi di banding. Ini yang terjadi, maka saya jangan usulkan semua riset harus terintegrasi ke Kementerian Ristek-Dikti, banknya menjadi masing-masing jalan. Nah, riset dengan industri inilah yang diharuskan dianjurkan. Kalau bisa kalau masalah industri saya rasa nggak ada masalah, itu justru yang lebih bagus. Nah kemarin sudah kami lakukan MOU antara Forum Rektor Indonesia dengan APIDU di depan Wapres. Dapatkan itu untuk supaya nanti bisa gerakan di industri. Nanti Pak Sekjen Pak Sekjen jangan masalah ini. Nah ini mahasiswa itu karena kita tidak sadar menjadi seorang plagiat yang terkenal. Ya, plagiatnya itu tadi ilmunya melalui Mbak Google tadi. Nggak asal-asal Mbak Google aja lah. Katakan pengajarnya dulu siapa tahu dosennya Prof A. Bukan cari bahan. Oh kemarin yang ada Prof A. Apa yang dilakukan kemarin diambil semua. Ini juga termasuk plagiat. Jadi cheating dia katakan itu. Nah ini yang kita hindari. Nah kalau mahasiswa berburu terhadap hal ini melalui Google, melalui Translate itu apa itu? Google Translate. Nah ini gimana cara bisa berkembang? Sampai saya itu pernah ini melakukan di Translate oleh Google Translate, mahasiswa melakukan overhead itu diterjemahkan itu yang maju bawahnya masuk biaya di atas kepala cowok. Dan yang tanya itu apa sih maksudnya ini? Kok biaya di atas kepala? Oh overhead lah ini gawat ini. Ternyata dia nggak paham, dia masalah. Ini jangan sampai mahasiswa biasakan diri membaca dan membaca. Jangan membiasakan diri searching melalui internet, melalui translate dan melalui Google yang tidak jelas. Ini akan melakukan pembodohan bagi mahasiswa. Bagaimana jurnal yang publikasi apa ini? Itu yang mungkin sangat penting. Mungkin Pak bisa menambahkan yang kaitannya dari masalah ini partai maupun. Baik, terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu yang lagi menambahkan sedikit informasi saya terkait dengan program 2016 bahwa yang pertama yang berkaitan dengan paten tadi di 2016 kita masih melakukan lanjutan program yang berkaitan dengan sentra HKI, Rai HKI dan Kubur HKI. Untuk Kubur HKI misalnya itu untuk 2016 kita akan mendorong sekitar 250 judul
Kemudian untuk sentra HKI ada 20 lembaga, dan untuk meraih HKI ada 40 judul. Ya, selain itu kita di 2016 ini insya Allah pada bulan Maret akan diselesaikan revisi undang-undang paten. Jadi yang mendapatkan amanat Presiden untuk menyelesaikan revisi undang-undang paten itu hanya Kementerian Hukum dan Kemenristek. Dan sekarang sudah masuk panja dan masih terbuka untuk mendapatkan masukan dari publik. Untuk itu kalau ingin memberikan masukan silakan. Tapi prinsipnya adalah kita ingin mendorong kemudahan pengurusan paten sehingga penerimaan paten bisa bertambah, yang menurut perhitungan sementara bisa-bisa menyaingi pajak. Dan itu yang terus didorong oleh DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan undang-undang termasuk. Kemudian terkait dengan mendorong publikasi dan industrialisasi ya, dalam perbanyak riset, itu selain ada riset kompetisi seperti yang dilakukan sebelumnya, itu sekarang ada juga riset penugasan yang di backup di luar anggaran APBN, yaitu optimalisasi anggaran dari LPDP. Dan sementara ini kita set up untuk 2016 itu untuk 3 bidang fokus. Yang pertama kemaritiman, yang kedua kebencanaan, dan yang ketiga strategis. Ya, LPDP sudah mengalokasikan sebagian anggarannya untuk melakukan riset penugasan. Dan kemudian selain itu kita juga masih tetap melanjutkan program-program seperti misalnya workshop untuk e-journal, itu kita targetkan di 2016 ada 350 e-journal. Kemudian bantuan tata kelola untuk e-journal itu kita targetkan 50. Kemudian hibah itu untuk 20 jurnal indeks. Dan workshop pengelola internasional jurnal ada 100. Kemudian untuk insentif untuk jurnal indeks ada 128. Dan terkait dengan peneliti asing tadi Pak, sebetulnya peneliti asing yang melakukan penelitian di Indonesia itu banyak sekali, tetapi itu tidak termonitor. Dan perintah PP 41 2003 itu mengamanatkan setiap peneliti asing untuk melakukan penelitian di Indonesia harus dengan izin. Sekarang izinnya dikelola oleh Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan. Dan tahun kemarin itu hanya tercatat sekitar 800 Pak. Dan banyak sekali yang tidak dengan izin. Dan ini Pak Menteri akan melakukan berbagai penegakan hukum bagi peneliti-peneliti yang tidak melakukan izin. Ya, untuk itu bagi seluruh perguruan tinggi yang punya mitra peneliti asing, mohon dikomunikasikan pada kami. Dan sekarang mulai Pak dan mudah sekali, 2 minggu selesai asal semua persyaratan terpenuhi dan juga berbagai praktek. Kita selesaikan ada yang kurang dari 2 minggu, tapi paling lambat 2 minggu karena kita baru saja mendapatkan ISO. Jadi sekarang prosesnya lebih cepat. Kemudian untuk pelatihan penulisan itu di 2016 kita targetkan sekitar 650 dosen. Dan selain itu kita juga masih memberikan dorongan untuk konferensi nasional sekitar 150 dosen. Dan juga ada berbagai kegiatan-kegiatan lain termasuk insentif penulisan buku ajar yang kita kasihkan 125 judul, insentif penulisan buku teks riset 100 judul. Jadi sebetulnya program-program yang diinisiasi oleh MSDT oleh Pak Menteri ini cukup banyak yang mendorong teman-teman untuk melakukan publikasi baik internasional termasuk di dalam paten. Dan satu hal lagi yang berkaitan dengan fokusin riset untuk 5-10 tahun ke depan, kita akan mengacu apa yang disebut dengan rencana induk riset nasional yang insya Allah mulai atau pada akhir Februari dokumen tersebut selesai ya, dan akan digunakan sebagai basis atau rujukan untuk penelitian mulai 2017 yang dibiayai oleh APBN. Jadi nanti seluruh penelitian yang dibiayai APBN yang tidak menginduk pada rencana Indonesia nasional itu tidak mendapatkan prioritas pembiayaan. Jadi masing-masing bidang fokus seperti yang disebutkan Pak Menteri misalnya, pada bidang fokus obat dan kesehatan itu akan ada 3-5
tema riset yang saya kata bidang kesehatan itu, tema risetnya 5-10 tahun yang akan itu, pertama vaksin, yang kedua bahan baku obat, yang ketiga alat kesehatan. Tema riset vaksin ini bisa ada beberapa subtema dan menjadi beberapa judul penelitian. Demikian juga bahan baku obat dan seterusnya. Dari 7 bidang fokus plus beberapa bidang fokus tambahan termasuk sosial humaniora, itu juga masing-masing punya 3-5 pilihan. Apa saja? Sekarang Bapak Ibu sudah bisa buka matriksnya itu di webnya Ristek.dikti. Bapak Ibu bisa melihat. Dan untuk riset 2017 Bapak Ibu bisa mulai memilih tema-tema yang berkaitan dengan apa yang ada dalam draft rencana Indonesia nasional. Jadi selain itu silahkan menjalankan diri. Ini maksudnya kita menjalankan perintahnya Pak Presiden supaya kita dalam rapat itu fokus dan bermanfaat buat masyarakat. Itu tambahannya saya kira. Dan terima kasih saya kembalikan pada Bapak. Terima kasih. Dan selanjutnya sekali closing dari Pak Dito menambahi saja ada pertanyaan sekaligus penutupan. Iya, ini bukan closing tapi hanya encourage karena tadi teman-teman sosial itu kan ditanya lalu kita gimana teman-teman sosial, ya kan? Saya hanya memberikan contoh best practice manjada wajada. Ketika memang berusaha itu bisa. Nah, saya minta ini Mas Bro Nomo, Mas Bro, tolong ceritakan apa yang terjadi di FEB. Teman FEB melakukan itu dan bisa. Dan beberapa sudah masuk publikasi. Bisa dijelaskan untuk sharing dengan teman-teman yang lain. Belum Mas? Ayo, ini PR apa belum Pak? Ya, terima kasih Pak Rektor. Jadi FEB itu kalau begini pupuk bawang ya, kemarin itu kalau FK 300, FSM 200, ya kita alhamdulillah yang 0 ya. Tahun 2014 cuma 3 atau berapa. Tapi kita memiliki Prof. Agusti Ferdinand, kita membuat dan Pak Firman pembantu di kabinet riset fokus untuk marketing, human resource management, economics, finance dan sebagainya. Dan sekarang jalan tadi dikunjungi oleh Pak Menteri, selfie foto-foto juga alhamdulillah. Tapi poinnya bukan itu ya. Jadi di 2015 kita sudah mulai 13 dan kita targetkan lebih dari 140 dibandingkan yang targetkan Pak Rektor cuma 22, insya Allah. Jadi kita ada fokus-fokus yang alhamdulillah hampir semuanya bergerak cukup oke, dan Pak Rektor langsung aja kita invite. Ya kalau kita nggak gerak nanti ya dia ikut sendiri-sendiri. Jadi kalau sekarang kita on fire. Jadi jangan ada kesan lagi ekonomi itu biasanya dimungun yang jadi masalah tidak lah. Lama kita sudah remo dan selesai. Kalau nggak selesai ya dua kebangetan. Tapi yang lain saya rasa kita sudah jalan. Tiap minggu kita ada progres dimulai dari tematis dan lain sebagainya. Kita akan sangat banyak sekali. Selain juga kita memiliki S3 yang wajib fokus dan wajib internasional seminar. Jadi target 146 insya Allah APB di tahun 2016 insya Allah 22 kita akan melepaskan 10 kali lipat ya insya Allah tentu aja. Saya menunjukkan bahwa ketika kita berusaha bisa. Jadi teman-teman dari ilmu sosial ada sudah contoh ya, monggo saya kira terbuka untuk ya pembelajaran atau sukarwo lah, mungkin nyantrik sebentar lah ya, kemudian dipakai di waktu masing-masing. Dan kemudian untuk jurnal-jurnal yang sudah ada supaya nanti bisa terindeks, sudah ada proses-proses yang disiapkan oleh Prof. Heru untuk pendampingan, untuk kemudian nanti bisa supaya diproses jadi masuk dari indeks. Juga untuk yang positif seminar internasional sudah disiapkan, Prof. Heru sudah mulai menyiapkan. Alhamdulillah, karena ekonomi sudah konsul, hukum sudah konsul juga, beberapa yang lain konsul, insya Allah sudah jalan dan nanti akan proses indeksinya Prof. Heru juga. Ya, alhamdulillah kita punya orang-orang yang
Ya, saya kira itu masalah pengadaan dan segalanya Dekan. Ya, kita akan coba menggunakan skim bahwa kita ini BLU. BLU itu di dalam ketentuannya bahkan boleh menyimpangi sebagian atau seluruhnya. Ya, kita coba memanfaatkan itu, tetapi tetap governance dan akuntabilitasnya terjaga. Ya, kalau governance akuntabilitas terjaga, saya kira insya Allah tidak ada masalah. Ya, kita kita laksanakan. Dan memang uang yang tadi kita lakukan itu nanti kalau betul kita sudah di bulan Juni transisi PTBH, maka uang ini bukan lagi uang PNBP tapi juga dana masyarakat. Konstruksinya adalah dana masyarakat. Nah, sedikit ada titik Prof ini, teman-teman ada beberapa ini masalah kelembagaan. Ada teman-teman yang mendapatkan mandat, belum ada izin ya, izin operasional. Nah, apakah kemudian dengan kami kita sekarang kita sekarang sudah PTBH dan senat akademik sudah terbentuk, itu kemudian dieksekusi oleh senat akademik. Ya, bagi fakultas program studi yang ada mandat, saya sudah perintahkan pada dirjen kelembagaan semua mandat yang diberikan seluruh Indonesia harus keluarkan SK-nya. Jadi tidak ada masalah. Kalau PTBH ini kan belum full dan kan dilakukan ini, nggak masalah. Yang penting kami dari Kementerian Negeri yang semua mandat yang ada di Indonesia ini akan segera dikeluarkan dari dirjen kelembagaan. Sudah siapkan semua, cuma orangnya sangat terbatas dalam PTBH ini. Oke, Mas. Terima kasih. Ini berita gembira bagi Prof tadi yang mau menanyakan katanya untuk S3 Teknik Kimia sudah dijawab oleh Pak Menteri tadi. Jadi ya semua mandat akan segera ya keluar izinnya. Ya baik itu Bapak sekalian. Ya, terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Rektor. Kita beri close yang ya. Nah, tentunya ini hal yang sangat membanggakan ya. Menterinya dari UNI. Direktur riset pengabdian dari UNI. Tentunya tadi kalau data dari Pak Rektor 300, tapi yang kita tidak hanya 300, kalau perlu 600 lebih. Ya, sekali lagi terima kasih pada Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Rektor, dan pada Ibu Bapak sekalian yang telah hadir pada dialog ya, yang langka dan ini berdiri secara tetap. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk Bapak Menteri dan Bapak-bapak yang tetap mendengar. Acara selanjutnya adalah penutup yang disampaikan oleh Bapak Rektor. Waktu dan tempat bersama. Foto bareng. Oh iya. Menutup ya, baik. Kita sudah bersama-sama mengikuti banyak hal dan informasi yang sangat akurat yang kita dapatkan. Insya Allah apa yang kita lakukan dalam proses-proses masalah pembinaan internasional, penelitian, riset, haki bisa betul-betul kita laksanakan di 2016 ini. Selama kita berusaha dan kita berkomitmen Allah, insya Allah semuanya akan lancar. Amin, amin, ya. Dan aku tutup ya Mas, dengan mengucap syukur alhamdulillah dan izin Bapak sekalian, maka acara ini dinyatakan resmi ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menuju acara selanjutnya adalah pemberian keselamatan yang terhormat Bapak Rektor untuk memberikan atau menyampaikan cenderamata kepada Bapak Menteri. Kemudian Bapak Direktur Program Pasca Sarjana untuk menyerahkan cenderamata kepada Bapak Dirjen Asgar.
Ya, untuk acara selanjutnya ada foto bersama. Kami bagi ada 2 season. Yang pertama, ya, terima kasih. Jauh dari taruh itu ya. Ayo. Ya silakan yang mau kabur. Di sini. Naik mas, tukang foto naik. Rasa. Mas ini Baik, hadirin yang kami hormati, untuk berikan cedera tadi, maka berhati